Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang fungsi dan sumber belajar. Sebelum kami memulai presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Mubarak Agung Gumelar, NIM 11180015. Saya Lilis Puspandari, NIM 118012. Perkenalkan, nama saya Khorinisa Aziza 11180008. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang peran sumber belajar dalam pembelajaran. Yang pertama, peran sumber belajar dalam pembelajaran individual. Di sini, pola komunikasi dalam belajar individual sangat dipengaruhi oleh peranan sumber belajar yang dimanfaatkan dalam proses belajar. Titik beratnya ada pada peserta didik, sedang guru mempunyai peranan sebagai penunjang atau fasilitator sehingga peranan sumber belajar sangat penting. Tuh. Untuk yang selanjutnya, sumber belajar hendak dirancang berdasarkan prinsip-prinsip yang sesuai. Di antaranya adalah ada dialog, drama, diskusi yang disajikan menarik melalui permainan, kombinasi warna dan suara, itu seperti video. Yang selanjutnya, persuasif dan bukan menggurui atau mendikte. Selanjutnya, pemilihan sumber belajar yang tepat. Yang terakhir, bentuk sajanya singkat, padat, jelas, dan menyeluruh. Untuk yang kedua, peranan sumber belajar dalam belajar klasikal. Pola komunikasi dalam belajar klasikal yang dipergunakan adalah komunikasi langsung antara guru dan peserta didik. Jadi bertemu, bertatap muka secara langsung, face to face. Hasil belajar sangat tergantung oleh kualitas guru, karena guru merupakan sumber belajar utama. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang peranan sumber belajar dalam belajar kelompok. Pola komunikasi dalam belajar kelompok menurut Derek Rontere dalam bukunya Education Technology in Curriculum Development tahun 1982 menyajikan dua pola komunikasi yang secara umum ditetapkan dalam belajar. Yang pertama, bus sessions atau bisa disebut dengan diskusi singkat adalah kemampuan yang diperoleh peserta didik untuk didiskusikan singkat sambil berjalan. Nomor 2, controlled discussion atau bisa disebut dengan diskusi di bawah kontrol guru. Sumber belajarnya antara lain adalah bab dari suatu buku, materi dari program audiovisual, atau masalah dalam praktek laboratorium. Nomor 3, tutorial adalah belajar dengan guru pembimbing. Sumber belajarnya adalah masalah yang ditemui dalam belajar harian, bentuknya dapat bab dari buku, topik masalah, dan tujuan instruksional tertentu. Nomor 4, tim project adalah suatu pendekatan kerjasama antar anggota kelompok dengan cara mengenal suatu proyek oleh tim. Nomor 5, simulasi adalah presentasi untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Nomor 6, micro teaching adalah proyek pembelajaran yang direkam dengan video. Nomor 7, self-help group atau kelompok swamandiri. Yang ketiga, jenis sumber belajar. Secara garis besarnya terdapat dua jenis sumber belajar, yaitu yang pertama, sumber belajar yang dirancang atau learning research by design, yaitu sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. B. Sumber belajar yang dimanfaatkan atau learning research by utilization, yaitu sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Poin yang keempat, perlunya pemanfaatan sumber belajar. Yang pertama,
Sumber belajar mencakup apa saja yang dapat digunakan untuk membantu tiap orang untuk belajar dan menampilkan kompetensinya. Nomor 2, sumber belajar yang beraneka ragam di sekitar kehidupan peserta didik, baik yang didesain maupun non-desain, belum dimanfaatkan secara optimal dalam pembelajaran. Yang ketiga, dalam kaitan dengan pemanfaatan alam sekitar dalam pembelajaran. Dari alam sekitar, peserta didik dapat dibimbing untuk mempelajari berbagai macam masalah kehidupan. Akan tetapi, pemanfaatan alam sekitar sebagai sumber belajar sangat tergantung pada guru. Yang keempat, dalam pemanfaatan sumber belajar, guru mempunyai tanggung jawab membantu peserta didik beserta agar belajar lebih mudah, lebih lancar, lebih terarah. Oleh sebab itu, guru dituntut untuk memiliki kemampuan khusus yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber belajar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kriteria pemilihan sumber belajar. Kriteria pemilihan sumber belajar meliputi yang pertama, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran seperti adanya buku, dan yang kedua, ketersediaan tempat seperti adanya ruang kelas, adanya laboratorium, adanya perpustakaan, dan yang ketiga, adanya dana, tenaga, dan fasilitas. Adanya dana itu seperti dana untuk membeli buku, dana untuk menggaji para guru, dan tenaga adanya guru dan murid. Yang terakhir yaitu kepraktisan sumber media belajar. Selanjutnya, langkah-langkah pemilihan sumber belajar. Langkah-langkah pemilihan sumber belajar meliputi yang pertama, menentukan rumusan tujuan pembelajaran, dan yang kedua, menentukan media pembelajaran demi tercapainya tujuan, dan yang ketiga, menentukan bahan pembelajaran, yang keempat, adanya tempat sumber belajar, dan yang kelima, menggunakan peralatan, dan yang keenam, teknik penyajian pembahasan materi, dan yang ketujuh, penggunaan semua sumber belajar yang efektif dan efisien, dan yang terakhir yaitu pelaksanaan penilaian terhadap sumber belajar. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa fungsi dan peranan sumber belajar adalah sebagai sumber yang baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dan mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Peralatan, dan yang keenam, teknik penyajian pembahasan materi, dan yang ketujuh, penggunaan semua sumber belajar yang efektif dan efisien, dan yang terakhir yaitu pelaksanaan penilaian terhadap sumber belajar. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa fungsi dan peranan sumber belajar adalah sebagai sumber yang baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dan mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.